Perusahaan itu apa? Arahnya mau kemana? Terus kita mempunyai sistem keuangan yang bagus. Nah, jadi biasanya bisnis autopilot ini dilakukan setelah semua posisi-posisi yang ada di perusahaan itu terisi. Nah, yang pengusaha tidak bisa autopilot, tetap harus monitoring terus-menerus, bahkan tetap harus melakukan pekerjaan karyawan tersebut. Jadi nggak lepas kontrol jadinya ya. Hari-hari harus. Jadi kalau misalnya pengusaha yang sebelum-sebelumnya pagi kita harus ke kantor, sampai malam bahkan pekerjaan nggak siap. Ya, tapi kalau autopilot nggak perlu. Ada panggilan meeting, oke. Ada panggilan ngopi, oke. Why? Because di dalam sebuah perusahaan itu, kalau udah autopilot, sistemnya udah ada. Bangun itu bisnis autopilot, karena satu perusahaan kemudian bisa jadi dua perusahaan, bisa jadi. Digunakan adalah bahasa untuk membangun sebuah gedung. Jadi kalau misalnya hotel, kasino, gedung atau struktur dari bangunan itu biar mereka bisa melakukan pencurian. Nah, berarti kalau di sini yang dimaksud dimaksud dengan blueprint ini adalah berarti sistem dasarnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi ada sistem. Nah, biasanya gini saya contohkan ya lebih simple buat adik-adik dan teman-teman di HIPMI. Misalnya berarti produktivitas. Kata kunci di sini adalah produk. Kenapa? Nah, contohnya kita kan saya di JNE, nah itu harus menguasai banget SOP penguasaan customer dengan baik. Seperti apa kita harus memberikan informasi yang baik. Seperti yang kita ketahui ya, Tanjung Pinang ini kan tidaklah mudah untuk berbisnis gitu ya. Selain kita merupakan sebuah pulau yang tidak merupakan lalu lintas dari market ya. Jadi gimana caranya walaupun kita merasakan krisis tapi kita bisa lebih memutar otak untuk menjadikan itu sebagai peluang bisnis gitu. Karena kalau kita di sini tidak kuat-kuatan, kita pasti tidak akan bisa bersaing untuk melakukan bisnis itu sendiri. Maka itu diangkatlah pemateri tadi kan ya. Makanya kita angkat temanya gitu, karena kan emang yang sekarang kita rasakan walaupun pandemi udah habis tapi usaha itu seperti main roller coaster gitu, naik turun gitu ya. Jadi tapi walaupun bagaimanapun sulitnya, kita sebagai pengusaha yang lahir di Tanjung Pinang itu kita harus bisa struggle, kita harus kuat ya. Seperti kata pepatah kan pelaut ulung tidak dihasilkan oleh laut yang tenang. Itu yang dirasakan pengusaha-pengusaha Tanjung Pinang gitu. Banyak sekali dari segi persaingan, dari segi market, dari segi apapun lah itu. Tanjung Pinang ini tidak kedepannya atau future yang kita inginkan dengan revolusi industri 5.0 itu adalah personalisasi, memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi jangan sampai teknologi yang kita gunakan itu menjadi dewa kita, tapi pada intinya adalah yang paling penting teknologi itu transformasi krisis menjadi peluang bisnis. Ya. Pengusaha pejuang, Saya menghimbau juga untuk teman-teman pengusaha pemula untuk Tanjung Pinang ini, berusahalah sesuai passionnya, jangan berusaha mengikuti orang lain. Karena apa? Banyak terjadi itu pengusaha di Pinang itu yang latah. Teman bikin usaha apa, dia langsung ngikuti usaha apa. Ini yang sering terjadi. Akhirnya apa? Usaha yang baru dibuka mati dan usaha yang diikutin juga mati. Karena apa? Terlalu banyak usahanya tapi marketnya terlalu kecil, sehingga apa?
jadinya usaha itu sama-sama kolaps. Nah, sedangkan Makin kita sama. harusnya bikin usaha itu yang berbeda. Saling menunjang ya. Ya, jadi saling berkolaborasi dan bersinergi, bukan saling mematikan satu dan lainnya. Itu yang saya harapin. Mudah-mudahan Tanjung Pinang ini berusahalah sesuai passion, gitu. Jangan berusahalah kalau lagi ramai. Contoh ya, saya contoh sebutin satu es krim, semuanya es krim. Akhirnya apa? Es krimnya bisa mati semuanya. Ya, kalaupun merintislah dari bawah sehingga dia mencapai ke puncak kesuksesan. Jangan belum sampai ke puncak kesuksesan udah mengganti bisnisnya mengikuti bisnis orang lain, akhirnya Ayo duluan ya. bertahan semuanya. Di Kelacap dan pelantikan ini bang, Jadi kan kita termasuk tahun masa bakti 2024 sampai 2027 ini masa bakti terbaru kepemimpinan saya sebagai ketua umum BPC HIMI Tanjung Pinang. Jadi agenda rutin yang dilakukan itu salah satunya di Kelacap. Jadi kita kebetulan sore ini kita pelantikan, jadi sekaligus dibarengi dengan di Kelacap. Jadi ada 3 pemateri, yaitu dari BPD, Mas Yunan, ada namanya tertera di undangan, itu berbicara tentang keorganisasian. Terus juga ada salah satu yang sedang bicara ini bendara umum kita, itu pemilik dari JNE, merupakan salah satu anggota dari HIMI, dan salah satu lagi dari pendidikan, yaitu dosen dari STCPOL, berbicara tentang bisnis di era 5.0. namanya bang? Namanya Dr. Anggi. Ya, Dr. Anggi. Siapa lagi yang OKK tadi, ketua OKK Mas Yunan. Gitu. Pelantikan pukul 15 lewat setelah asar, yang insya Allah kita undang PJ Wali Kota dan Bapak Gubernur, dan mereka datang gitu ya di tengah kesibukan. Tadi di kontak si PJ sedang di luar kota, jadi nanti diwakili. Ada berapa bang yang dilantik? Kita kurang lebih ada 50 pengurus yang dilantik. Itu berbagai macam latar belakang pengusaha yang ada Tanjung Pinang. Diharapkan kedepannya HIMI makin berkibar, jadi makin banyak pengusaha-pengusaha yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengusaha lainnya. Karena HIMI ini spesial gitu, karena yang masuk di dalamnya itu pengusaha under 40 tahun. Jadi yang kalau udah 40 tahun itu nggak bisa lagi gabung ke pengurus HIMI, melainkan namanya HIMI selamanya gitu. Untuk program kerja di masa bakti sekarang apa? Program kerja mungkin setelah pelantikan baru kita susun gitu, karena tadinya baru saya sebagai ketua terpilih gitu. Insya Allah akan kita lakukan agenda-agenda yang bisa menjadi manfaat untuk anak-anak muda Tanjung Pinang pada khususnya gitu. Baik bang. Ya. Pengusaha pejuang.